Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Baik, saudaraku sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja', topik tentang as-sayd waz-zabaih, berburu dan sembelihan. Pagi ini subtopik yang kita bahas adalah membahas seputar syarat penyembelihan yang sempurna. Jadi kita berbicara tentang bagaimana tata cara menyembelih yang sempurna. Nah, ini yang diterangkan oleh Abu Syuja' di kalimat yang diawali dari kata wa kamaluz zakat, ya. Kita mulai. Wa kamaluz zakati arba'atu asya'. Kesempurnaan penyembelihan itu adalah 4 perkara. Ya, kesempurnaan penyembelihan adalah 4 perkara. Berarti yang dimaksud dengan kalimat ini adalah menyembelih yang sempurna itu kalau melakukan 4 hal. Maksudnya begitu. Apa saja itu? Yang pertama adalah qat'ul hulqum. Pertama, memotong hulqum. Apa itu hulqum? Hulqum itu adalah majran nafas dukhulan wa khurujan. Tempat lewatnya nafas, baik keluar maupun masuk. Nah, itu namanya hulqum. Bahasa anatominya hari ini disebut dengan faring. Ya. Itu dinamakan hulqum, tempat keluarnya napas, jalannya napas. Jadi lokasinya kalau pada manusia ini letaknya di saluran yang bagian depan sini, ya. Yang langsung nyambungnya ke paru-paru. Ya, gitu. Itu dinamakan dengan istilah al-hulqum. Hulqum dengan mendommahkan ha, mensukunkan lam, ya, mendommahkan qaf. Hulqum. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah wal mari. Ya, wal mari. Al mari, mari itu maknanya adalah majrat ta'am wasyarab. Saluran makanan dan minuman. Ya, saluran makanan dan minuman. Al-mari dengan memfathahkan mim, mengkasrohkan ra, kemudian ya yang disukun, dan hamzah. Al-mari, ya, saluran makanan dan minuman. Kalau bahasa anatomi sekarang disebut dengan esofagus. Jadi saluran makanan, ya. Boleh kita terjemahkan kerongkongan, ya, meskipun dalam bahasa Indonesia istilah tenggorokan dan kerongkongan kadang dipakai secara bergantian gitu, ya. Tetapi lebih umum kalau tenggorokan itu untuk saluran napas, kalau kerongkongan itu untuk saluran pencernaan, saluran makanan itu. Nah, jadi itu al-mari. Ya. Oh, jadi wal mari, wawunya itu wawu ataf, perkiraannya adalah wa qat'ul mari, dan memotong saluran makanan. Maksudnya begitu. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah wal wadajain. Ya. Wal wadajain. Saya perhatikan di syarahnya itu cara melafalkannya itu adalah dengan memfathahkan wawu dan dal. Jadi bacanya wal wadajain. Tapi di versi PDF Darul Minhaj ini dalnya disukun. Nah, ini saya belum ngecek di versi yang lainnya apakah sama seperti ini. Kalau memang seperti ini, ya kemungkinan itu kesilapan dari pengetiknya atau editornya, wallahu a'lam, ya. Karena wadajain ini mufradnya dari kata wadaj. Ya, wadaj. Jadi bukan wadjun tapi wadajun. Jadi wadajain itu maksudnya 2 wadaj. Nah, perkiraannya adalah waqat'ul
wadajain, dan memotong 2 wadaj. Apa itu wadaj? Wadaj itu adalah saluran yang membawa darah dari jantung ke otak. Itu wadaj. Bahasa Inggrisnya adalah jugular vein. Jadi vena jugularis istilahnya. Jadi saluran yang membawa darah dari jantung menuju ke otak. Jadi itu kalau dipotong itu nanti darahnya nyembur itu. Itu namanya wadaj. Wadaj itu ada 2 di leher sebelah kanan dan kiri begini ya. Wadaj. Nah, dipotong 2 wadaj itu maksudnya yang kanan dan yang kiri ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan nyembelih sempurna itu kalau memotong 4 urat ini. Jadi saluran napas, saluran makanan, kemudian ini vena jugularis yang kanan dan vena jugularis yang kiri ini. Kalau terpotong itu semua, maka sempurnalah penyembelihan tersebut. Ya. Tapi sebagaimana saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yang semacam ini hanya mungkin dipraktekkan pada kasus hewan-hewan yang maqdur alaih, yang bisa dikendalikan. Ya, artinya bisa dikendalikan itu kondisinya bisa macam-macam. Bisa dikendalikan itu misalnya hewannya diternak, jadi berada dalam kendali kita. Nah, semacam ini bisa dipraktekkan fikih penyembelihan semacam ini. Atau tidak diternak tapi berhasil ditangkap, dipegang, maka yang semacam ini juga bisa dipraktekkan untuk disembelih ini, dipelihara, ditangkap hidup-hidup dan sebagainya. Kalau sudah di luar pengendalian, jadi nggak bisa ditangkap, maka tidak mungkin bisa menerapkan ini. Maka penyembelihan yang semacam ini akhirnya dimaafkan untuk tidak dilakukan. Sehingga cara untuk menghalalkannya adalah dibunuh dengan akar kemarin ya. Akar itu dilukai dimanapun lokasinya kena, bebas. Jadi melukai itu boleh ke lehernya, boleh ke kepalanya, boleh ditembak ke perutnya, ke punggungnya. Pokoknya intinya melukai yang membuat hewan itu menjadi mati. Ya, itu akar. Bedanya antara zabah dengan akar semacam itu. Dan istilah zakat ini sebenarnya umum, tapi boleh dimaknai penyembelihan kalau konteksnya seperti ini. Ya, gitu. Nah, ini adalah yang sempurna sifatnya. Kemudian Abu Suja mengatakan kondisi minimalnya wal mujzi'u minhuma syai'ani, dan yang membuat sah dari keduanya adalah 2 hal. Ya, jadi minimal ada 2 hal yang dipotong. Jadi minimal ada 2 hal. Apa saja itu? Yang pertama qat'ul hulqum wal mari, ya. Qat'ul hulqum wa qat'ul mari, maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya 4 ini tidak dilakukan, memotong 4 urat ini tidak dilakukan, maka minimal yang dipotong 2. Saluran napas dan saluran pencernaan, ya. Saluran napas dan saluran pencernaan, ya. Tenggorokan dan kerongkongannya. Jadi minimal begitu ya. Makanya bisa kita lihat, misalnya kita nyembelih ayam misalnya, ayam itu harus diperhatikan betul apakah saluran pencernakan dan napasnya itu benar-benar terputus. Karena kalau di mazhab Syafi'i tertinggal sedikit saja, 1 senti nggak putus, itu sudah terhitung bangkai. Dan kalau bangkai maka haram dimakan. Jadi nggak sembarangan makan ayam ya, nggak sembarangan. Bisa jadi kalau haram ngerinya kayak kemarin itu loh ancamannya ya. Doa tidak dikabulkan, kemudian kalau jadi daging pasti akan dibakar di api neraka. Dan banyak sekali hal-hal yang berbahaya kalau orang itu tidak menjaga makanannya. Harus diperhatikan, itu yang paling mudah ya. Kalau di pasar masih mungkin untuk kita cek seperti apa karkasnya itu, apakah dipotong dengan baik apa tidak. Tapi kalau sudah ke warung ayam crispy, nah kita kan tidak tahu gitu ya. Itu dulu itu nyembelihnya benar apa tidak, kita kan tidak tahu ya. Itu bagaimana kalau semacam itu? Nah, ini tergantung
milih-milihnya kita saja. Jadi kalau kita memang percaya pemilik warungnya menjaga betul, ya silahkan di situ. Tapi kalau enggak, ya hindari yang meragukan, gitu saja. Kaidahnya semacam itu, hindari yang meragukan. Ya, tingkat kalau orang dari sisi kehati-hatian itu memang tingkatnya kan memang bermacam-macam. Ada orang yang terhitung sangat berhati-hati, ada yang lumayan berhati-hati, ada yang hati-hatinya standar-standar saja, ada yang kurang hati-hati, ada yang bahkan sangat tidak berhati-hati. Ya, kalau ulama zaman dulu itu saking hati-hatinya untuk menerima riwayat seorang perawi hadis itu, kadang ada satu ulama hadis yang membuat kriteria, kalau ada ulama yang sampai dilihat makan di warung, langsung ditolak hadisnya. Ada yang sampai begitu ya, makan di warung ditolak karena dianggap kurang berhati-hati, sementara dia membawa hadis Nabi gitu loh. Ya, makan di warung, namanya di warung kan ya berarti standarnya kan kepercayaan kepada pemilik warung itu ya. Apalagi yang dipilih adalah daging-dagingan, ayam-ayaman. Saya secara pribadi memiliki ya sedikit bersyukur lah, dibuat tidak suka ayam ya, nggak suka daging-dagingan. Nah, ini agak bersyukur ya dari sisi ini ya. Saya bukan vegetarian, tidak ya, jadi masih daging-daging mau, kalau itu seperti ikan lautan itu masih mau. Nah, kalau ikan kan bangkainya halal ya, jadi tenang saja di situ. Tapi memang untuk daging-daging model hari ini yang lumayan rawan itu memang yang seperti ayam gitu ya, ayam, bebek dan semisalnya. Kalau menyembelih sapi dan kambing mungkin relatif lebih teranu sekarang ya, lebih, karena kalau besar itu kan, skala besar itu nyembelihnya memang lebih, kalau pakai mesin apalagi itu mungkin lebih terjamin sifatnya begitu. Oke, jadi itu ya. Jadi minimal yang terpotong adalah saluran napas dan saluran makanan. Itu kenapa kok ini dijadikan dasar? Itu kalau kata Mustafa Tibul Bukha didasarkan pada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Ma anharad dam wa dzukira smullahi alaihi fakuluhu." Sesuatu yang membuat darah mengalir dengan deras dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Nah, jadi penjelasan Al-Bukhari di sini, yang membuat mengalir darah dengan kuat itu adalah ketika dua urat itu dipotong. Jadi saluran makanan dan saluran napas ini, itu akan merealisasikan sifat inharud dam, darah akan mengalir dengan deras. Maka ini menjadi dasar mengapa itu menjadi syarat minimal supaya hewan itu bisa dikatakan halal dimakan. Nah, lagi pula secara logika, dua urat ini yang menentukan apakah hewan itu masih mengandung nyawanya, masih tinggal apa tidak. Jadi kalau dua urat ini masih nyambung, meskipun venanya luka atau itu masih bisa disambung, masih mungkin hidup gitu ya. Tapi kalau dua saluran ini dipotong, maka nyawa itu hilang nanti. Ruh akan meninggalkan nyawanya hewan itu dengan cepat. Akhirnya itu menjadi standar minimal untuk kehalalan dari penyembelihan hewan. 4 standar ini kalau kita bandingkan dengan mazhab lain mungkin sedikit berbeda. Kita berbicara mazhab Asy-Syafi'i, minimal Syafi'i itu harus terputus dua urat ini. Jadi sempurnanya 4. Jadi 2 urat ini dengan ditambah 2 vena jugularis. Jadi jugular veins kalau bahasa Inggrisnya begitu ya. Jadi saluran yang membawa darah dari jantung menuju ke otak. Baik. Nah, ini sebagaimana saya singgung, kalau di zaman sekarang itu timbul masalah baru terkait dengan cara penyembelihan yang memakai mesin. Nah, kalau pakai mesin itu kan ada banyak kemungkinan tambahan persoalan baru yang nggak ada di zaman dulu. Misalnya hewannya dipingsankan dulu, gimana hukumnya itu? Ya kan? Dipingsankan dulu baru kemudian disembelih. Itu zaman Nabi memang tidak ada. Nah, kalau saya secara pribadi cenderung yang semacam itu tidak masalah dan justru malah dekat dengan ihsan. Kan tidak menyiksa atau sifatnya. Pingsan itu disembelih kan akhirnya dia malah tidak terasa. Ya, tidak masalah. Termasuk juga
kasus menyembelih sampai putus kepala, sudah saya singgung kemarin itu ya. Nah, memutus kepala. Nah, jadi yang putus bukan hanya 4 urat, tapi tulang-tulangnya juga putus, terpenggal semuanya itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Memang belum ada di zaman Nabi kasus penyembelihan semacam, tapi karena zaman sekarang itu zaman yang sudah maju, modern, sehingga kalau nyembelih ayam jumlahnya ribuan secara manual, wah itu benar-benar tidak efektif dan efisien itu ya. Makanya pakai mesin, sekali langsung del putus semuanya, gitu ya. Nah ini kalau dari sisi kriteria ini terpenuhi semuanya, bahkan lebih gitu ya. Nah, apakah boleh semacam ini? Kalau dari sisi halalnya, insya Allah halal gitu ya. Nah, mungkin perbedaan ulama kontemporer menilainya dari sisi itu mengandung kemakruhan apa tidak. Makruh apa tidak memotong sampai putus terpenggal gitu ya. Nah, saya pribadi condong pada penjelasan yang mengatakan tidak makruh. Kenapa? Karena tidak ada unsur penyiksaan. Jadi itu kan mirip seperti hukum kisos yang orang dipenggal kepalanya sampai putus, itu kan bahkan itu lebih manusiawi daripada disembelih tuh. Ya kan? Kalau orang dihukum bunuh dengan cara disembelih, nah itu jelas akan membuat lebih ini menyiksa sifatnya.